Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vanessa Nurafifi dari kelas PSTIA dengan NPM 221506109. Di sini saya akan mempresentasikan modul 8, di mana modul 8 ini terdapat 4 subbab. Yang pertama itu ada modeling historical data, yang kedua modeling change time, modeling change price, dan drawing convention readability. Jadi pada modeling historical data, tujuan dari materi ini itu untuk mengidentifikasi data yang berubah dalam beberapa waktu belakangan. Nah, contohnya itu seperti sebuah organisasi ini harus menyimpan data mengenai gaji karyawannya. Nah, gaji karyawannya ini bisa berganti-ganti dalam beberapa jangka waktu. Nah, maka dari itu harus dibuat entitas yang dimana gaji karyawannya itu dari dari kapan dan hingga kapannya. Nah, di sini terdapat entitas employee yang dimana entitas employee itu atributnya itu hanya ada ID, first name, last name. Sedangkan untuk salary history, entitas itu terdapat start date, salary end date, dan weekly salary amount. Nah, selanjutnya pada subbab modeling change time, ya di sini di mana pada materi ini itu mempelajari tentang bagaimana cara membedakan tanggal sebagai atribut dan entitas pada data model. Nah, hal ini tuh tergantung kepada keperluannya. Contohnya itu pada entitas ini tuh nama entitasnya purchase atau pembelian yang dimana terdapat uh, atributnya itu date, quantity, unit price, high temperature, dan low temperature. Nah, high temperature sama low temperature ini tergantung dengan harinya kan. Nah, maka dari itu date ini dibuat entitas baru karena terdapat entitas lainnya itu yang berpengaruh terhadap date-nya. Nah, pada gambar ini itu terdapat entitas purchase yang dimana terdapat atribut date, high, low temperature. Karena high dan low temperature ini atribut dari date, maka dari itu harus membuat entitas baru. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut ini, terdapat entitas purchase yang dimana terdapat atributnya itu ID, quantity, dan unit price yang tidak memasukkan entitas high temperature, low temperature, dan date-nya. Karena date-nya ini termasuk dengan entitas baru yang dimana namanya jadi day. Pada day ini, entitasnya itu ada yang date, high temperature, dan low temperature. Nah, di sini itu garisnya putus-putus berarti tidak harus, kayak maybe. Nah, jadi ini satu hari itu, oh ini maksudnya satu pembelian itu, banyak pembelian itu hanya satu entitas harinya. Selanjutnya pada modeling change and price, itu sama aja sama kayak yang date sebelumnya, tapi bedanya itu ini tentang harganya. Nah, dalam materi ini tuh mempelajari tentang bagaimana cara melacak perubahan harga atau nilai yang dimana model datanya itu menggunakan entitas histori. Contohnya itu seperti kayak nilai seorang mahasiswa itu berubah, terus tuh kayak pada perubahan itu kan ada nilai lamanya sama nilai barunya sama siapa yang ngubahnya kan. Nah, pada model historical itu biasanya itu terkandung informasi mengenai harga sebelumnya. Nah, ini ada contohnya yang dimana terdapat entitas produk, yang dimana, terdapat entitas produk, yang dimana atribut itu hanya ID dan name, sedangkan entitas kedua itu ada entitas price, yang dimana atribut itu ada start date, end date, dan price-nya. Nah, di sini tuh banyak harga itu hanya bisa memiliki satu produk. Jadi satu produk itu bisa memiliki banyak harga. Nah, maksudnya banyak harga itu ada harga lamanya, harga barunya gitu. Karena ini harganya itu dimulai dari kapan sampai kapan dan berapa harganya. Nah, yang terakhir itu terdapat drawing convention readability. Nah, dalam materi ini tuh mempelajari tentang bagaimana cara membuat model data agar mudah dibaca atau dimengerti. Nah, semakin besar dan rumit sebuah IRD, maka semakin susah untuk membuatnya untuk mudah dibaca. Nah, dalam membuat IRD ini tuh usahakan jarak antara entitas ini uh, tidak apa sih jarak antara entitas ini cukup jauh supaya tidak terlalu padat dan mudah dibacanya. Dan untuk kardinalitasnya itu bukan diusahakan sih, diharuskan untuk tidak menutupi entitas-entitas lainnya. Nah, ini kan kalau misalnya seperti ini kan susah dibacanya kan, karena di sini kardinalitasnya itu memotong sebuah entitas. Sedangkan pada gambar yang ini, kardinalitasnya itu tidak memotong pada
gambar-gambarnya dan di sini jaraknya juga lumayan jauh yang dimana ini mudah dibaca daripada ARD yang ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 8. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.